kapinya konca ko di kapinya dak nyaman dia. Suara dia. Kecil. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, mohon izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basira wa nazira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Bapak Ibu muslimin yang Allah muliakan, yang pertama yang menghormati pengurus musala yang kita cintai ini, yaitu Surau Apa, kemudian pemerintahan desa, seluruh para guru-guru, orang tua mbo, nenek mama, alim ulama, cadiak basarato pandai, seluruh tokoh masyarakat, imam khatib, laba pegawai, bapak ibu, pemuda harapan bangsa dan agama. Insyaallah kita sadua yang Allah muliakan. Malam hari ini dua sekaligus yang kita sampaikan. Pertama, acara tabligh akbar mencaliak balik sosok diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rangkum hari kelahiran beliau, sekaligus Bapak Ibu muhasabah akhir tahun, evaluasi diri kita, hidup ka kita pakai, mati ka kita tumpang. Malam hari ini malam yang sangat mulia, kembali awak memuji Allah dengan rahmat dan ridhonya. Hari ini Allah memberikan awak badan sehat, umur panjang, rezeki murah, waktu pun ada. Kalau cerita badan sehat Bapak Ibu, banyak orang yang badannya sehat tapi kaki tidak sampai ke musajid dah, surau. Kalau untuk baca cerita kayo Pak Bu, banyak orang nang kayo Pak, tapi waktunya tidak ada beribadah ke masjid, ke musala mendengarkan kajian malam hari ini. Banyak manusia diberi Allah kecukupan dari seluruh harta rezeki yang dia miliki, tapi hatinya tidak istiqamah beribadah kepada Allah. Pak Ibu, rajin-rajinlah kita ke masjid hari ini sebelum jenazah kita digotong orang ke masjid. Manga kita kamu saji ke surau tentu pai beribadah, ndak pai taci ke sungai dah Pak Bu.
Karena dulu Pak ambo ke surau lu. Kecewa yo pergi ke sembahyang Pak kalera tu kira pergi taciri kira. Lai badangan ambo kau. Bu. Lai badangan ambo Pak Bu. Mohon maaf Pak. Ambo muliakan sere. Abang ambo Bang Waludin tokoh kita Pak Bu. Semuanya adalah orang tua ambo. Perbanyaklah melangkahkan kaki ke masjid, ke musala tentu untuk beribadah. Sebelum jenazah kita digotong orang lain, manga jenazah awak dibawa kasul kamu saji Pak Bu di sumbayangan. Kecil orang di mamai ko di sumbayangan ko rumah di surau jelah nanggak lapang sakete. Dibawa mai tu ke surau Pak Bu. Heran lo mai itu kamambo dibawa kocek Pak. Sabo Pak, biasanya jarang mai itu ke masjid. Tapi hari ini dibawa ke masjid. Sering-seringlah kita sholat di belakang imam. Sebelum kita disolatkan di depan imam. Kalau di sumayang di belakang imam Pak Bu, labis main di kita tuh Pak. Itu adalah solat terakhir. Tidak ada solat sesudah itu. Alhamdulillah kalau lebih banyak luang mayangan Pak. Makin banyak orang mensolatkan, makin banyak orang mendoa nawa. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni mayat ini. Warhamhu agih mai ko rahman ya Allah. Sampai ke bawah Pak Bu. Doa orang banyak kepada mayat itu. Kalau mayat itu kalau lebih banyak orang yang manyumayangan. Nah mudah-mudahan Pak Bu. Akhir hayat kita husnul khatimah. Yang ketiga Pak Bu. Sering-seringlah kita membaca ayat Al-Quran. Bu. Ayat Al-Quran kota bagi dua loh Pak Bu. Ada ayat yang berbunyi, ada ayat yang bisa mengecek, ada ayat yang tidak bisa mengecek Pak Bu. Atau Pak Bu, hari ini ayat yang memberitahu kebaikan kepada awak. Kalau mati kita Pak Bu, Pak, baru dibaca orang Al-Quran. Caliak Pak Bu, layangan pandangan jauh, tukian pandangan dake. Baga banyak mai tabuju baru dibaca orang ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Baru pacu-pacu orang bacaan Al-Quran. Bila tu Pak Bu, mai awak lah tabu cua. Sebelum Bapak Ibu itu terjadi, mari hari ini seringlah kita mendengarkan kajian agama. Al-Quran dibacakan untuk awak. Terakhir, sering-seringlah kita bersedekah. Sebelum mayat, Bapak Ibu memohon kepada Allah. Kecemai. Laula akhartani ila ajalin qarib fasadaka wa akum minas salihin. Bapak Ibu, andai engkau hidupkan ambo ya Allah, ambo akan bersedekah. Sila jadi bubu. Baik Bapak Ibu, kita pun tabanang ko Pak. Nah, sekali mandayuang 2 pulau 3 talampauan. Malam hari kini niat kita Bapak Ibu tentu mencaliak balik sia Nabi Muhammad siawa. Sekaligus muhasabah akhir tahun evaluasi. Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Itu hari lagi ambo." Hadis riwayat Muslim. "Kenapa engkau puasa hari Kamis?" Kata Rasulullah, Bapak Ibu, hari Kamis itulah amal ibadah manusia dilaporkan kepada Allah. Pak Tun, ambo pingin
malaikat melaporkan ibadah ambo dalam keadaan sedang berpuasa. Senin hari kelahiran beliau, Nabi lakukan puasa sunat. Kamis dalam seminggu Pak Bu, amal ibadah manusia direkap, dilaporkan kepada Allah. Nabi maunya amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Ya Bapak Ibu, Nabi Muhammad Rasul terakhir. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Dari sekian banyak nabi Bapak Ibu, nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Kelahiran beliau Bapak Ibu ditunggu Pak oleh umat yang banyak. Sampai kita hari ini walaupun Rasulullah tidak bertemu dengan kita, tapi Bapak Ibu ajaran beliau sampai hari kiamat akan selalu ada bersama kita umat Islam. Tagantuang diawak lenyau pabu. Siang di Patungke, malam kita jadian di Pakalang di Paban. Tak apa. Ajaran yang disampaikan Rasulullah kepada kita nan basamo. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Beliau nabi yang terakhir. Sejarah kita caliak saketek Bapak Ibu, jangan kita hilang banang. Dalam Al-Quran disampaikan kelahiran Nabi Muhammad Bapak Ibu diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah bertepatan dengan tahun gajah. Sebab waktu itu tahunnya Pak Bu entah jadi saat tu. Coba sampaikan. Tentara bergajah saat itu mau menghancurkan Ka'bah. Dia gia namo tahun gajah. Jadi Pak Bu, kalau awak kini kalender sampaikan abang ambo tadi. Kalau kalender Masehi, Pak, pergantian tahun orang tahu. Tapi kalau kalender Islam Hijriah tidak banyak orang yang tahu. Aku hebatnya Pak. Saya lihat Pak Bu, awak kan tinggal dekat pasar kok. Layang panan Jawa, tukian panan dekat. Jauh-jauh hari Nabi sudah mengajarkan kebaikan kepada kita semua. Terutama yang berkaitan dengan akhlak. Ayat yang bos sampaikan tadi Bapak Ibu, itu berkaitan tentang akhlak. Tidak kami utus itu Muhammad Bapak Ibu, melainkan kepada seluruh manusia. Itu adalah surat As-Saba. Kemudian ayat kedua, tidak kami utus Muhammad untuk seluruh alam. Indah manusia aja na buntuang Bapak Bu, termasuk binatang pun buntuang. Kalau tidak Nabi Muhammad Bapak Ibu, terutama kaum ibu, Indu ambo, mandeh kami, Bu, sulit derajatnya akan terangkat. Bu, awak di Minangkabau ko padusi dia giah gala Bapak Ibu bundo kanduang. Iyo tuh Bu. Tapi tidak semua perempuan diberi gelar bundo kanduang. Wanita Minangkabau dia gelar bundo kanduang. Tapi tidak semua wanita di Minangkabau diberi gelar bundo kanduang. Kenapa, Bu? Kalau padusi lay punya akhlak atau bau Pak Ibu disebut bundo kanduang. Kalau perempuan itu tidak ada akhlaknya, tidak ada gelar bundo kanduang untuk beliau. Jadi jangan dijujuang-jujuang juga gelar bundo kanduang tu Pak Bu. Kan dikecean Pak. Rancak tapien dek namudo, rancak kampuang dek nantu, tuo, rancak nagari dek panghulu, rancak musaji Bapak Ibu surau
dek tuanku, dek ustad, dek buya, rancak rumah tangga Pak Bu, dek bundokan duang. Kalaulah bundokan duang tu nanangkan naik Pak Bu, guyah rumah tangga tu Pak. Lei badangan ambo Pak, kita ngaji nak lama-lama sampai sudahnya Pak Bu. Nah, saketek jadi Pak Bu, tapi ada yang kita bawa pulang. Nabi Muhammad Rasul pilihan utusan Tuhan. Nabi Muhammad Rasul pilihan utusan Tuhan. Budi pekertinya yang mulia jadi contoh tauladan. Kobu yang hari ini kebaikan untuk kita bersama. Bu. Nabi Muhammad membawa jalan yang baik kepada manusia. Bu, padusi kalau tidak ada Muhammad, derajatnya tidak akan terangkat. Atau di antara Pak Bu, dulu padusi ko dibunuh. Iya Pak Bu, hino orang beranak padusi ko Bu. Lala gadang anak tu Pak Bu, disuruh sujud ke kaki laki. Dah boleh ada Nabi dah. Andai ada manusia kepada manusia Bapak Ibu, boleh sujud memberi penghormatan manusia Bu, bukan sujud sembahyang kepada Allah. Wajib seorang wanita sujud di kaki suaminya. Dah boleh ada Rasulullah Pak. Andai itu berlaku Pak Bu, saya merasai kita nambudokan duang kau. Bu, tak sorong kaki awak sakete akecek jomani awak. Hei, sujud kau kaki dia kaki dan. Alah sujud kita Bu, tu pijaknya leh. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, wajib seorang wanita sujud kepada suaminya. Tapi Nabi tidak membolehkan. Oh, lihat Bu. Andai berlaku itu Bu, masai kita nak parusi kau Pak. Ya Bu, di badangan ku Bu. Nabi Muhammad lahir diangkat derajat perempuan ini. Mau sampai kini Bu, mau yang Pak transgender. Padusi ku nak boleh lokal lah daripada laki-laki dah. Bu. Kalau dikecen dalam Al-Quran Pak Bu, Arijalu kawamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Nabi Muhammad saya lihat Pak Bu, matuo Khadijah jo Nabi Muhammad. Tuo Khadijah Pak. Dari segi pengalaman, dari segi umur, dari segi kekayaan, semuanya Khadijah yang lebih punya Pak Bu daripada Rasulullah. Tapi Khadijah Bu diberi gelar wanita at-tahirah, wanita yang suci. Apa yang suci Pak Bu? Di antara muncuangnya suci. Dah model Khadijah kini dah. Khadijah kini banyak cilaka. Ada si kau tahu? Ada Pak Ati yang bertak balon ada pula. Ada Bu. Sambuah wajah kan nampak agaknya ha. Salayang Pak. Mohon maaf Bu, ibu induk ambo. Ambo punya induk parusi. Punya kakak, punya kemenakan. Bukan ambo menghinakan perempuan, tidak. Bu. Perempuan ko Pak Bu, ada sisi banyak kelebihan, terutama ibu-ibu. Itu Pak Bu. Aduh hari ibu. Lihat do hari bapak. Senari ibu tu nado dalam Islam do Pak. Mado Pak. Semua hari adalah hari ibu. Semua hari adalah hari Pak. Kau beda-beda enggak Pak? Kasih sayang ibu sepanjang jalan. Kasih sayang ayah pendek nah tu. Masa sepanjang pinggalannya. Pinggalan nah kau ke pintu tunya Pak.
Lalu ala diuleh lo tuh. Pendek nah kasih sayang ayah tuh Pak. Bis kalau soal mengandung, melahirkan, menyusui, itu memang kodrat wanita. Kami yang muah lo nyo. Tapi kan ada dia gia jatah di Allah takah tu. Kenapa yo lah jo Allah buat gia kami saparo. Ibu. Kodrat wanita tu itu Pak Bu. Mengandung, melahirkan, menyusu. Tarimo elo-elo. Khadijah juga mengandung. Tapi mungkin gak berbeda aja jo kandungan awak ibu. Iya. Ibu yang berbahagia, kodrat seorang wanita sudah ditetapkan demikian. Kenapa harus kita contoh hari ini dari Muhammad Pak Bu? Makin bertambahnya hari, kemajuan teknologi yang disampaikan tadi Pak Bu, pergeseran nilai akhlak manusia. Saya lihat Pak, lain nampak doa Pak Bu. Dulu yang Pak, berjalan di muka mama, Bu, Pak, iyo tidak Pak? Kini menyelongak kalega atau kateh kali Bu. Iyo apa indah? Pergeseran nilai itu terjadi Bu, makin hari. Kenapa dulu waktu Nabi Muhammad hidup tidak ada murid Nabi Pak? Bahkan ada Isra Mi'raj. Orang Nabi Muhammad hidup saat itu, orang langsung bertanya ke Nabi Pak. Saat itu Pak, Nabi sumbernya ada langsung. Ya Rasulullah, ambo ndak tahu pakar bau dua baca Rasulullah, tolong tarangan aja Nabi. Ya Rasulullah, suami ambo lah wafat. Bagalah moe masaidah ambo ke ya Rasulullah, uang adol masuk ceraya. Langsung disampaikan Nabi Bu. Sesudah Nabi wafat Bapak Ibu, itu sudah mulai hilang. Lupa orang Pak Bu, lupa orang kepada Allah, lupa orang kepada Nabi. Bacaronya, aku mulai kini Bu. Ada mulut Nabi kariang, ada mulut Nabi basah. Kau mulut Nabi kariang basah namanya kau? Kariang. Kalau mulut Nabi basah Pak badiki Pak. Balamang bisuak bajam 3 sore. Kalau iko malam kini mulut Nabi kariang. Tapi Pak Ibu manga mencaliak kembali sosok Nabi Muhammad sebagai contoh teladan yang baik. Yang baik Pak Bu, contoh orang tua yang sukses. Jangan kau Pak Bu, sadoe kita kena orang tua. Orang tua yang sukses bukanlah orang tua yang banyak melahirkan anak. Tidak itu orang tua yang sukses. Jangan bangga lo awak Bu. Lah, anak ampe balik lah ia meluncu-luncu aja nya. Lah, ya Bu. Sadiang manggoreng lawak lah balasuh je tu ne soh je. Itulah sebulan sudah tu mangan guang lo lihat. Iya Pak. Bangga. Orang tua yang sukses bukanlah orang tua yang banyak melahirkan anak. Bukan. Lalu siapa? Orang tua yang sukses adalah orang tua yang berhasil mengantarkan anak Bapak Ibu sampai ke pintu sarugo. Itu orang tua yang sukses Pak. Ya Bapak Bu. Gunonyo asam kandih diladangkan kaganti baladang lado. Gunonyo anak gadih digadangkan kaganti kita kok tu. Kok tu. Dape anak laki-laki aso kabaa dape anak padu si Pak. Dape anak laki padusi jo sadoe. Aso kabaa dape anak laki la. Kadua kebanggaan awak. Kok dape anak laki-laki pambangki batang tarandam. Papuih malu di kaniang. Panjawe kato di tengah medan, panyambut tamu di tengah rumah. Kadua bangga wak Pak. Laki-laki parusi semuanya adalah
Bapak Ibu pemberian Allah. Manga tugas orang tua Pak Bu aku Pak. Ba anak laki-laki padusi tadi kita jadikan mereka anak soleh dan soleh. Kau tugas kita Pak Bu. Itu contoh yang pertama. Tanggung jawab orang tua kepada anak. Sesudah anak itu lahir, tolong agiah namonane lo. Jangan namonan sumbarang jo dia agiah Pak Bu. Namona mengandung doa. Calia orang dulu Pak. Khairuddin, Nasruddin, Burhanuddin, Zainuddin. Ibu termasuk Awaluddin. Itu agama. Kan itu Pak. Itu bukan hina. Agama bako nama orang itu lho Pak Bu. Kini nama orang saya lihat Pak Bu. Mohon maaf Pak. Siapa nama kini Bu? Tren-tren kini Pak. Nah. Jadi apa Ibu yang berbahagia, pilihlah nama yang mengandung doa. Panggilan itu doa Pak. Adolo orang mulut Nabi. Nyo sadang mengandung. Laki ndak hadir dah. Pulang mulut Nabi tiba do maha kecek suami kaji mangau yang tadi surau piak nemu saji. Orang mulut Nabi mojo. Wah buntuang nawak painya. Batu. Ancak na nasihat guru tadinya jo, kau ndak payu gi awak. Ancak. Awak sedang mengandung kini ku hamil. 7 bulan, 8 bulan. Tu bah kecek guru tu. Kau lahir anak, tolong agi anakmu yang mengandung doa. Sekali membawa anak Pak Bu, sekali lo doa untuk misalnya contoh Bu, ihsan. Ihsan tu arti kebaikan. Sakali awak mandoan sakali lo, sakali membawa nama anak, sakali lo kita mandoan anak. Tapi kalau lagi nama anak kaslan, bahasa Arab. Kecek guru, lagi nama mengandung bahasa Arab. Jo kanak-kanak jo siap-siapan kini. Anak awak bahasa Arab nama lah dicari bahasa Arab Pak. Ndak muah batanyo. Yang penting bahasa Arab. Dia giah namu anak kaslan. Bunyian cak. Kaslan kecek guru sekolah. Hadir Bu. Al-Mukaram Ustadz Kaslan. Bu. Arti kaslan tu Pak Mama Ambo. Anak pamalai arti Arti anak pamalai. Sekali orang membawa nama anak tu. Sekali orang manduan anak tu jadi anak pama. Kalau ada 10 kali Pak, 10 kali orang menyumpahan anak tu. Patui anak tu melele. Coba namanya mengandung doa. Doa anak pamalai. Jadi bahasa Arab. Tapi tolong tanya ke orang nan tahu. Ya Pak Bu. Lah, ulang lihat. 1. Apa tanggung jawab orang tua kepada anak adalah Bapak Ibu memberikan nama yang baik karena panggilan itu adalah doa. Muhammad Bapak Ibu ketika dia lahir dibawa dek kakek beliau kakak bah Pak Bu diberi nama Muhammad. Lunado saduya pakai nama orang Muhammad subhanallah itu Pak. Apa arti Muhammad? Orang yang terpuji. Amang kue kini Pak. Ko ado awak magian namu anak awak Ronaldo. Agi apangka namu Muhammad. Ya Pak Bu. Matawan Pak ayah favorit main bola. Pak. Muhammad Lionel Messi. Wah. Muhammad Zlatan Ibrahimovic. Ancak namanya Pak Bu. Pak. Beri nama Muhammad supaya anak Pak Bu menjadi orang yang baik.
Lah, ambo nak majan pak maingi endenya. Nah, yang kedua, tanggung jawab orang tua kepada anak. Sesudah anak itu lahir, alala dia giah namunan elok, tolong masuk anak giah makanan elok, halal lagi baik. Pak, jalan makanan tu sumber dari sinan pak. Mohon maaf, abo sampaian. Malah tuih bete awak jangan dibawa pulang. Disungka darahnya dia anak bini pak bu. Orang rumah sadia mengandung. Kecil orang rumah pagi jo, bare habis jo. Minta awak piti balik bare menyambah mengulai. Kecil jo mani ambillah piti di dompet tu. Dia cari pak bu, piti merah je susun banyak. Kecil siroh tu. Banyak piti ajo ye. Orang rumah dek luih lari pak diambil 2 lai dilapor lo kalau kia lihat. Jo, piti wa ambil 2 lai jo. Bara jujur bini tu bu. Biarlah jalan 2 lai dan ambil 2,000. Di baliannya pak kabare kalau lah masak sambal masak gulai. Lai tahu pak bu, piti nan 2,000 tadi dari sumber yang haram. Selagi makan minum yang kita dapat dari sumber yang halal akan menghasilkan energi yang positif untuk anak tersebut. Tapi sebaliknya kita dapatkan dari sumber yang haram, mungkin bapak ibu bala jo musibah tiba ke anak awak. Nah, ambo bagian contoh ciek pak bu. Lanjut. Taruh pak bu. Tuh lanjut kita santai aja pak bu. Dulu ada seorang wanita bapak ibu, dia punya anak, suami sudah wafat. Ibu ko pak bu tentu punya tanggung jawab penuh ke anak anak nan seorang ko jadi anak yang soleh, pengganti ayah wisua. Pak, lala dia giah namunan elok. Bu. Tambah juari pak. Itu kan sudah lahir, sebelum lahir mungkin beliau lupa. Waktu beliau sedang hamil, bapak ibu mungkin ada darah kotor, makanan yang kotor masuk. Sewaktu beliau sedang hamil makan di induk tu. Lala iya nak pak bu. Lah dia gina monelok, lah dididik, lah diajar sumayang, lah diajar mengaji, lah dia diajar tata cara sopan santun pak bu. Pak tambah